Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 2, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang kedua, dan nanti pada ayat yang ke-13 kita membacanya bersama-sama. Yeremia pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Mari kita mulai. Di bawah judul perikop Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Bersama-sama, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tema firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, saya memberikan tema memilih untuk tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesetiaan, kita melihat Bapak Ibu ada banyak sekali berita-berita akhir-akhir ini ya, bagaimana secara khusus dalam kehidupan artis-artis yang bertebaran di mana-mana, pasangan berselingkuh, bercerai, padahal sudah bertahun-tahun menikah ya, Bapak Ibu sudah bertahun-tahun menikah, kemudian memilih untuk berpisah. Dan tidak sedikit diantaranya itu Bapak Ibu adalah pasangan-pasangan Kristen. Ya, baru-baru ini itu yang kemarin cerai itu adalah Dahlia Poland ya. Itu pasangan Kristen. Setelah ditemukan suaminya berselingkuh, lalu kemudian mereka sempat ya berbaikan, tapi pada akhirnya mereka bercerai juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ditanya, seringkali orang memberi jawaban, ya saya sudah tidak cinta lagi dengan dia. Saya sama dia sudah biasa saja. Dulu saya memang begitu menginginkan dia, tapi setelah saya menikah dengan dia, oh rasanya cuman kayak gini aja. Lalu tidak ada lagi perasaan cinta. Lalu ketika datang orang lain yang mendebarkan hatinya, yang membuat dia jatuh cinta, kemudian dengan mudah dia meninggalkan pasangannya. Seringkali kemudian anak-anak menjadi korban, ya. Anak-anak menjadi korban dari perpisahan orang tua. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, tidak sedikit juga anak-anak bahkan mengalami trauma.
karena tidak cinta lagi, karena sudah tidak ada perasaan sayang lagi, sudah biasa saja. Tidak ada lagi sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata perasaan seperti ini tidak hanya ada dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga ada dalam kehidupan perasaan cinta kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yeremia secara khusus pasal yang kedua ini, ya, Yeremia ini dipanggil untuk menyerukan seruan pertobatan kepada orang Israel, secara khusus kepada kerajaan Yehuda, ya, yang mana mereka itu menuju kepada kehancuran. Apa kesalahan mereka, Bapak Ibu? Kesalahan mereka adalah mereka hidup tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, ya, dalam ayat 2 dikatakan Tuhan itu mengenang, ya, mengenang, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Bapak Ibu, orang Israel itu awalnya begitu dekat dan mengasihi Tuhan. Seperti yang kita tahu, ya, bagaimana kesetiaan Abraham mengikut Tuhan, kesetiaan Ishak, Yakub mengikut Tuhan, sampai akhirnya berubah nama menjadi Israel, ya. Bagaimana mereka begitu setia mengikut Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memimpin mereka menjadi tiang awan dan tiang api bagi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Apa yang Tuhan sampaikan mereka dengarkan. Apa yang Tuhan perintahkan mereka kerjakan. Allah memimpin mereka dengan setia, ya. Diibaratkan bahkan hubungan mereka itu seperti hubungan pengantin, ya. Di mana kita orang percaya, orang Israel pada waktu itu adalah mempelainya. Allah begitu setia dan begitu mengasihi orang Israel. Segala rintangan telah dilewati dan orang Israel dengan sungguh-sungguh memberikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata itu tidak bertahan lama. Lambat laun kemudian, secara khusus ketika orang Israel mulai memasuki tanah perjanjian, mereka mulai menduakan Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Baal. Mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Mereka mulai melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kasih mereka menjadi dingin. Mereka mulai berjalan memasuki tanah perjanjian itu dengan tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan berhala-berhala yang sia-sia. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengatakan, aku terkenang dulu kamu, betapa kamu mengikuti aku dengan setia, hubungan kita begitu harmonis sampai sebelum akhirnya kamu memasuki tanah perjanjian. Lalu Tuhan bertanya kepada orang Israel. Dalam ayat yang kelima itu Bapak Ibu dikatakan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan. Bapak Ibu, kalau dalam, saya mengambil satu kutipan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, itu kalimat itu dituliskan seperti ini. Kesalahan apa yang didapati leluhurmu padaku, sehingga mereka mengkhianati aku. Ini seperti pertanyaan seorang pasangan yang dikhianati oleh pasangannya. Apa salahku sampai kamu berselingkuh? Kurang baik apa aku jadi istri sampai kamu melirik wanita lain? Kurang baik apa aku sebagai suami sampai kamu tergoda dengan laki-laki lain? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kurang apa aku ini? Apa salahku sampai kamu meninggalkan aku? Sampai kamu pergi kepada orang lain? Pertanyaan ini ditanyakan oleh Allah kepada orang Israel. Kecurangan apa yang didapati dariku? Perbuatan apa, kesalahan apa yang kulakukan kepada nenek moyangmu sehingga mereka mengkhianati aku, sehingga mereka meninggalkan aku? Bapak Ibu, kalau kita baca ini sedih kali ya. Sedih kali. Seandainya kita tuh ada di pihak yang diselingkuhin, yang ditinggalkan, rasanya sedih sekali. Kurang baik apa ya? Sudah segitunya tapi masih juga ditinggalkan. Bapak Ibu, kurang baik apa Tuhan kepada orang Israel? Kurang sabar apa Tuhan kepada orang Israel? Tuhan menunjukkan segala hal yang baik kepada orang Israel. Tuhan menuntun orang Israel untuk melewati daerah-daerah yang berbahaya, memenangkan banyak peperangan dan menaklukkan banyak kota. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan, tetapi orang Israel tetap memilih untuk menyembah Baal. Kurang baik apa? Kurangnya apa? Segala yang diperlukan oleh orang Israel Tuhan sediakan.
tidak mudah keluar dari Mesir, tidak mudah meninggalkan sebuah bangsa yang besar. Tetapi Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan segala cara untuk menunjukkan betapa Tuhan itu penuh kuasa. Tetapi orang Israel tetap tidak setia. Pernyataan ini, Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah seperti sebuah pertanyaan orang yang patah hati. Ya, orang yang patah hati. Orang yang kecewa. Orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Kurang apa? Kurang baik apa? Apa yang didapati oleh nenek moyangmu sampai mereka meninggalkan aku, menjauh dariku, mengkhianati aku? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menunjukkan kesetiaannya, kesabarannya kepada orang Israel. Allah telah menuntun dan menyediakan segala yang baik kepada mereka. Ya, kalau kita bisa baca dalam ayat 6-7 itu ya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu menyediakan semua hal bagi orang Israel. Tetapi sampai akhir orang Israel tetap berlaku tidak setia kepada Tuhan. Penyembahan berhala itu Bapak Ibu adalah dosa kuno ya, yang sudah lama dan berakar dalam diri orang Israel. Dosa lama, enggak dosa baru. Ya, dan itu terus yang mereka ulang-ulangi, itu terus yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah mengutus Yeremia untuk menyerukan seruan pertobatan sebelum waktunya habis, selagi masih ada kesempatan. Karena mereka itu Bapak Ibu sebenarnya sedang diambang kehancuran ya. Detik-detik mereka akan dikalahkan oleh kerajaan Babel dan kemudian akan diangkut ke sana dan tinggal dalam pembuangan pengasingan. Bapak Ibu, Allah melihat orang Israel tetap pada gaya hidup mereka. Berapa kali mereka diingatkan, berapa kali mereka ditegur, bahkan banyak nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang kesalahan mereka, ya. Tapi mereka terus jatuh dalam penyembahan berhala. Sampai pada akhirnya Allah mengambil satu tindakan ya, hukum terhadap orang Israel. Itu sebabnya dikatakan, sebab itu aku akan mengajukan gugatan terhadap kamu lagi, firman Tuhan, dan aku akan mengajukan gugatan terhadap anak cucumu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kemudian orang Israel itu Tuhan membiarkan mereka di pembuangan hampir 70 tahun lamanya ya, dan merasakan dampak itu bukan hanya orang yang baru masuk tapi juga sampai kepada anak cucu mereka 70 tahun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar apa? Bapak Ibu, yang pertama ketika kita memilih untuk tetap setia kepada Allah bukanlah sebuah pilihan yang mudah ya Bapak Ibu. Harus ada yang diperjuangkan dan yang harus ada dikerjakan. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa tetap setia kepada Allah? Bapak Ibu ingatlah selalu bagaimana awal kisah cinta kita dengan Allah. Bagaimana awal perasaan Bapak Ibu kenal Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kebanyakan dari kita menjadi Kristen, menjadi orang percaya karena sudah lahir gitu ya. Kebetulan lahir dari keluarga Kristen, ya sudah kita jadi orang Kristen. Tetapi pasti ada satu masa, satu titik di mana kita kemudian memutuskan menjadi orang Kristen beneran, bukan karena kita dari keluarga Kristen, tetapi karena kita memang tahu Yesus itu satu-satunya juru selamat, ya. Sehingga kemudian iman kita teguh sekali kepadanya. Ada satu masa di mana kita kemudian menyadari bahwa saya menjadi Kristen itu bukan karena orang tua saya kebetulan Kristen, tetapi karena saya memang merasakan sesuatu hal ketika saya berjalan dengan Tuhan. Ada sebuah iman yang begitu kuat di dalam hati saya kepada Yesus, bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus. Seringkali kadang-kadang ini didapati kalau Bapak Ibu saya ikut camp gitu ya. Kita ikut camp, ikut kebaktian KKR, lalu hati kita itu begitu menggebu-gebu. Hati kita itu kepada Tuhan itu begitu, wah, rasanya kayaknya jatuh cinta sekali ya. Awal kehidupan baru ya, di mana kita kemudian merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, lalu kita memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan lagi kata orang, bukan lagi karena kebetulan orang tua saya Kristen. Saat kita memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, serta mengambil komitmen untuk menjalani kehidupan yang baru, yang lebih baik bersama dengan Tuhan, ingatlah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingatlah kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan perasaan yang luar biasa. Bagaimana kita begitu bersemangat, ya begitu bergairah untuk membaca Alkitab.
Orang-orang Kristen baru kan biasanya kayak gitu kan Bapak Ibu. Semangat sekali membaca Alkitab, semangat sekali melayani, semangat sekali berdoa, semangat sekali bersekutu. Orang-orang Kristen baru ya, menunjukkan rasa semangat yang menggebu-gebu. Ada gairah yang luar biasa dalam penyembahan. Dia merasakan Tuhan sangat dekat. Dia rindu untuk selalu berdoa, dia rindu untuk selalu membaca Alkitab, dia rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Perasaan yang dirasakan, ingatlah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mengingat awal mula bagaimana kita begitu merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan lagi ya ada persekutuan, saya pengen. Kapan lagi, aduh cepat-cepat lari Jumat, saya pengen MPD, cepat-cepat lari Sabtu, saya pengen doa pagi, pengen ngobrol sama Tuhan, pengen bicara sama Tuhan. Aduh, rasa kerinduan yang begitu mendalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semangat yang menyala-nyala untuk Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu harus dipelihara setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak memudar, supaya tidak menjadi dingin. Kenapa? Karena ada banyak orang awalnya begitu menggebu-gebu dan begitu semangat mengikut Tuhan, tapi kemudian sering berjalannya waktu mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang awalnya begitu terpanggil untuk melayani Tuhan, tetapi kemudian tahun demi tahun menjadi biasa aja. Ada banyak orang awalnya begitu rindu sekali untuk bersekutu, tapi kemudian sering berjalannya waktu mulai malas. Ketika dibaptis rasanya begitu semangat mengikut Tuhan, tapi sudah 5 tahun setelah baptisan, 10 tahun setelah baptisan, baptis dewasa secara khusus ya, mulai kendor, mulai ditanya kemana, udah gak pernah gereja lagi. Waktu diterima menjadi anggota, semangat sekali ikut persekutuan, semangat sekali ikut kegiatan-kegiatan gereja, semangat sekali melayani. Setelah 10 tahun menjadi anggota gereja, kok udah gak pelayanan lagi, kemana, kok gak nampak lagi, kok tidak pernah datang lagi. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Awalnya begitu semangat, begitu menggebu-gebu, tapi setelah seiring bertambahnya waktu mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak faktor ya Bapak Ibu, ada banyak sebab. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita kemudian mendengar orang berkata seperti ini, kok dia kayak gitu ya, dulu dia gak kayak gitu loh. Artinya itu ada sebuah kemerosotan moral, ada sebuah kemerosotan kerohanian. Dulu saya tahu orang itu gak kayak gitu, dulu saya tahu orang itu rendah hati sekali, tapi kok sekarang sombong ya. Dulu saya tahu itu orang setia sekali, kok sekarang udah menghilang ya. Dulu saya tahu orang itu gak kayak gitu, tapi kok sekarang jadi seperti itu ya. Bapak Ibu, ada kemerosotan moral. Aku terkenang pada kasih-Mu kepadaku di masa mudamu, kata Allah. Dulu begitu setia mengikut aku, tapi sekarang meninggalkan aku. Kecurangan apa yang didapati sehingga engkau menjauh dariku? Dulu begitu setia, dulu begitu baik dalam persekutuan, dalam keteraturan, membaca Alkitab, berdoa. Tapi sekarang udah gak gitu. Dulu orangnya sabar, kok sekarang dia gampang marah ya. Ada kemerosotan moral Bapak Ibu, ada kemerosotan kerohanian. Harusnya itu tidak terjadi kepada kita. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, harusnya hari demi hari iman kita semakin dewasa, iman kita semakin teguh, iman kita semakin baik, moral kita semakin baik, karena pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti orang yang belajar ya. Ketika dia datang ke sekolah, awal-awal mungkin gak banyak dia tahu, tapi semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi pengetahuannya. Ketika kita menjalani hari-hari kita dengan Tuhan, awal-awalnya mungkin kita merasa biasa saja, tapi lama-lama seiring kita mendalami kasih kita kepada Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, semakin kita cinta dengan Tuhan. Ada sesuatu yang baru, sehingga orang bilang, oh dulu dia temperamen sekali, tapi sekarang setelah ikut Tuhan dia sabar sekali.
Bukan dulu dia baik, tapi sekarang kenapa dia jadi nggak baik? Bukan kebalikannya Bapak Ibu ya. Tapi sesuatu yang baik ditemukan seiring dengan berjalannya kita dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Allah kepada Israel ini juga bisa menjadi pertanyaan kita. Pertanyaan Allah kepada kita. Apakah kita terus memiliki kasih, terus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mulai biasa saja dengan Tuhan. Dulu rasanya kalau nggak ke gereja nggak enak, sekarang kalau nggak ke gereja biasa aja, nggak ada perasaan nggak enak gitu ya. Kalau nggak gereja ya biasa aja. Dulu kalau nggak gereja rasanya kayak ada yang kurang ya. Kalau belum ke rumah Tuhan itu kayak ada yang kurang, tapi sekarang kalau nggak ke gereja biasa aja. Dulu waktu nggak pelayanan rasanya gelisah ya, saya pengen lah pelayanan. Tapi kemudian setelah kita berjalan waktu, kita mulai nggak pelayanan ya nggak apa-apa, ya biasa aja. Apakah kesalahan, apakah kecurangan yang dilakukan Allah sehingga membuat umat meninggalkannya, sehingga membuat kita menjauh daripadanya? Bapak Ibu, pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setelah apa yang telah dikerjakan Tuhan kepada kita, apakah itu justru membuat kita semakin tunduk kepada Tuhan atau justru semakin jauh kepada Tuhan? Maka ingatlah ya Bapak Ibu bagaimana awal kisah cinta kita dengan Tuhan. Awal ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengikut Tuhan. Ingatlah itu terus. Dan biarlah itu terus membuat kita semakin mengasihinya. Walaupun keadaan kita berubah ya Bapak Ibu. Keadaan kita berubah, situasi kita berubah, tapi kasih kita kepada Tuhan tidak berubah. Kita menyadari ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita untuk selalu mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua dikatakan peliharalah kasihmu kepada Allah. Bapak Ibu, ketika kita mengingat ya bagaimana kita menjadi setia, tetap setia kepada Tuhan, mengingat awal mula pertama kali kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah tidak hanya sekedar mengingat, tapi peliharalah kasih kita kepada Tuhan. Orang bilang jatuh cinta mudah. Hari ini bisa jatuh cinta, besok bisa jatuh cinta. Tapi gimana bisa mempertahankan cinta itu? Menunjukkan kesetiaan kepada satu orang itu. Mengupayakan yang terbaik untuk menjaga supaya cinta itu tidak dingin, tidak berubah, atau menyimpang kepada yang lain. Ini yang susah. Ini yang sulit. Ada butuh banyak usaha, ada butuh banyak pengorbanan yang dikerjakan untuk bisa memelihara dan menjaganya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga kasih kita dengan Tuhan. Ya, awal mula hati kita begitu menggebu-gebu terhadap Tuhan ya, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita. Ya, hati kita begitu luar biasa rasa cinta kita dengan Tuhan. Tapi untuk mempertahankan situasi ini supaya berlangsung lama itu susah. Ya, seringkali kan Bapak Ibu gitu ya, ikut camp, ditantang. Apakah mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama? Wah, mau. Tapi kadang-kadang cuman maunya sampai kapan? Sampai 1 bulan saja. Sudah 1 bulan, balik lagi. Kemana? Ke kebiasaan lama. Ya. Waktu pulang orang tua bilang, "Wih, Bu Pendeta, anak saya itu diapain di sana? Kenapa? Iya, pulang-pulang semangat sekali dia. Baca Alkitab dia rajin bantu saya." Tapi cuman berlangsung selama 1 bulan. Sudah lihat 1 bulan, malas lagi. Kalau mau ajak ke gereja, berantem lagi. Cuma sebentar aja. Memeliharanya memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ketika kita merasakan satu hal yang membuat hati kita berdebar bersama dengan Tuhan, mempertahankannya itu sulit. Karena ada banyak tantangan, ada banyak situasi yang dunia tawarkan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat orang Israel mulai memasuki tanah perjanjian, kasih mereka kepada Tuhan menjadi dingin. Yang membuat hal ini adalah karena pada waktu itu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ya, di sana itu orang-orang Kanaan menyembah kepada dewa-dewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dewa Kanaan itu terkenal dengan dewa kemakmuran, ya, dewa kesuburan, seperti dewa Baal atau dewa Asyera dan kawan-kawannya itu ya. Jadi mereka tuh terkenal sebagai dewa kesuburan. Nah, pada waktu itu kan mereka harus bercocok tanam ya, mereka harus bertani. Nah, mereka pikir dengan mereka menyembah kepada Asyera ataupun kepada Baal, maka hasil tanaman mereka ini akan baik. Mereka pikir dengan mereka berpaling kepada dewa itu akan melakukan sesuatu bagi mereka. Tetapi Allah katakan semua itu sia-sia, bahkan menjadikan orang Israel pun juga menjadi sia-sia. Mereka pikir sedikit-sedikit nggak apa-apalah, ya Tuhan kan selama ini sabar, nggak apa-apalah, kita coba dulu. Ya katanya itu dewa kesuburan, nggak apa-apalah kita coba dulu ya, nanti kan Tuhan ampuni. Ya, tapi ternyata kemudian memang tidak ada manfaatnya ya, tidak berharga, tidak berguna. Kalau kita baca dalam ayat yang kita baca hari ini tadi ya, dalam ayat 5, ayat 8, ayat 11, tidak berharga, tidak berguna. Keadaan mereka justru semakin buruk, mereka justru semakin terpisah daripada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 13, mereka kemudian meninggalkan sumber air kehidupan. Seperti membuat kolam yang bolong. Ya, kalau misalnya mau bertani itu kan membutuhkan air ya. Kalau kolamnya bolong, airnya mau tertampung di mana dan gimana mau menumbuhkan apa yang mereka tanam? Sia-sia semua yang mereka kerjakan. Bahkan hidup mereka pun menjadi sia-sia. Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan kita, berapa sekarang usia kita? Jangan sampai pada akhirnya Bapak Ibu, kita pun menjadi sia-sia. Semakin hari justru harus semakin setia. Waktu muda kita begitu semangat mengikut Tuhan, sampai tua tunjukkanlah semangat itu dan kesetiaan itu. Jangan pada akhirnya semuanya sia-sia. Karena apa? Karena kita berpaling dari Tuhan. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan ya. Ada banyak hal. Jabatan, jodoh, uang, bahkan keluarga pun bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Setelah dia menikah, suaminya bilang, kamu gak usah pelayanan lagi, kamu gak usah lagi rajin-rajin ke gereja, kamu di rumah aja urus anak, kata suaminya. Padahal istrinya mungkin awalnya itu begitu luar biasa melayani Tuhan. Atau istrinya bilang, Pak, kamu gak usah sering-sering ke gereja, kan ada orang lain, kamu di rumah aja, kamu udah kerja, kamu keluar lagi, udah kamu di rumah aja, kata istrinya. Gak usah lah. Atau anak yang lagi bertumbuh-bertumbuhnya ya, semangatnya ikut Tuhan, lalu orang tuanya bilang, ke gereja terus kau, udah pindah rumah aja lah kau ke gereja, bawalah bantalmu, bawalah kasurmu, udah di situ aja kau terus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal iblis coba lakukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan mau Bapak Ibu ya, jangan sampai kita terseret, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkapnya. Teruslah tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Peliharalah kasih kita dengan selalu mengambil waktu untuk bersekutu, tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan Bapak Ibu. Karena dalam persekutuan kita diingatkan, kita dikuatkan, dalam persekutuan kita didoakan, kita didukung. Jangan tinggalkan persekutuan. Berdoalah setiap hari, ada waktu secara rutin kita berikan untuk berdoa kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bicara kepada kita. Berikan waktu juga secara rutin untuk membaca firman Tuhan dan menjadikan firman itu sebagai pelita yang menuntun langkah kita, yang memberikan petunjuk, oh saya sudah salah langkah, sudah saatnya saya kembali kepada jalan yang benar. Berilah waktu Bapak Ibu dengan memelihara kasih kita kepada Tuhan lewat hal-hal ini ya Bapak Ibu, semakin teruslah kasih kita kepada Tuhan dibangun. Bapak Ibu secara khusus yang akan diterima menjadi anggota pada hari ini dan yang akan dibaptis ya, ingatlah keputusan Bapak Ibu untuk stay di sini, untuk menjadi keluarga di Getsemani, untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang percaya. Ingatlah terus itu, bawalah terus semangat itu, jangan biarkan mengendor, jangan biarkan menjadi dingin. Nanti Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetaplah dengan giat bersekutu dengan Tuhan, tetaplah dengan giat berdoa, tetaplah dengan giat membangun relasi dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu sudah semakin bertahun-tahun menjadi anggota di sini, tetaplah juga untuk setia terlibat di dalam persekutuan. Ya gesekan-gesekan pasti ada, hal-hal tantangan pasti ada. Tunjukkanlah itu
sebagai kesempatan untuk kita menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, saya memilih untuk tetap setia.